Shalom semua umat Tuhan. Kembali kita berjumpa ya di Morning Devotion ini di tahun 2022 ini. Luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk semua yang Kau nyatakan bagi kami. Tahun yang baru sudah Kau berikan. Tahun yang lalu sudah kami lewati. Terima kasih. Oh Rabasyata Kaya Rabai. Biarkan kami terus ada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarkan kami terus ada di dalam rencana-Mu. Kami gak mau keluar dari rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah layak disembah, layak
kasih Yesus, Allah Roh Kudus. Oh, Hirabashata kaya lama, Yarabashete kerebea. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, di awal daripada tahun ini kami gak ragu untuk kami berkata, ujilah kami, cobalah kami, selidiki kami. Kami gak ragu untuk mengatakan itu, supaya mata kami senantiasa tertuju kepadamu, supaya kami terus ada dalam jalan-jalan-Mu. Oh Rabata Harabasyete. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, memuliakan-Mu, selalu memuliakan-Mu, mengiring-Mu, mengiring-Mu. Oh, biarkan kami ada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau ikuti langkah jejak kaki-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Kami mau terus ada dalam jalan-Mu. Kami mau terus ada dalam rencana-Mu. Kami mau terus memandang kepada itu semua Tuhan. Terima kasih. Berfirman-Lah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh, kami butuh. Kami perlu, kami perlu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau berkata terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk waktu yang ada.
Oh, terima kasih. Kami masih bisa bernafas pagi ini. Hari ini kami masih bisa Tuhan menggerakkan seluruh anggota tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami terus mau katakan, kami nggak bisa jalan sendiri. Kami perlu firman-Mu. Dan firman-Mu jelas berkata bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi kaki kami, penuntun bagi jalan-jalan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom buat setiap jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Kembali kita berjumpa di tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Sungguh luar biasa kalau tahun ini kita masih ada, dan sungguh luar biasa juga kalau tahun ini saya masih bisa melayani setiap umat Tuhan. Nah, saya memberi sebuah tema untuk perenungan hari ini, yaitu jalan Tuhan, jangan jalan dewe. Dewe itu kalau dalam bahasa Jawa itu sendiri. Jadi intinya dari tema ini adalah ikuti jalannya Tuhan, jangan jalan dewe, jangan jalan sendiri maksudnya gitu ya. Oke, Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya loh. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Loh, udah jelas loh. Manusia cuman bisa memikir-mikirkan jalannya. Kira-kira bener nggak ya? Kira-kira ini gimana ya? Kira-kira ini seperti apa ya? Manusia cuman bisa memikir-mikirkan. Kalau boleh saya pakai kata ini, manusia cuman bisa meramal. Kalau Yesus enggak perlu meramal, udah jelas. Dia tahu langkah-langkah ke depan kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Tuhan yang menentukan arah langkah. Perhatikan kata arah. Berarti kemanapun kita mau pergi itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya di awal tahun ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ikuti jalan Tuhan, jangan jalan dewe. Jangan bikin jalan sendiri. Ya, orang Perancis bilang ojo sakarepmu dewe. Maksudnya jangan semau kita sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kita memasuki tahun 2022 itu karena anugerah Tuhan. Dan kita ada juga sampai dengan saat ini karena anugerah Tuhan. Karena itu mari supaya kita selalu ada dalam anugerah Tuhan. Dan salah satu juga untuk kita bisa mengalami anugerah Tuhan adalah waktu kita ada di dalam jalannya Tuhan. Yes, bukan jalan sendiri ataupun ambil jalan potong. Kalau kita mau ke tempat pekerjaan kita mau pergi ke suatu tempat, kita bisa ambil jalan potong. Atau orang Jakarta bilang jalan tikus, bisa. Tetapi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, tidak ada jalan potong, tidak ada jalan pintas. Hati-hati dengan jalan potong, hati-hati dengan jalan pintas. Karena itu seringkali membawa kita ke jalan buntu. Karena Tuhan yang sudah menentukan arah, bagian kita melihat kemana arah itu ada. Dan kita mengikuti. Amin. Tuhan kan sudah menentukan langkah kaki kita. Bagian kita adalah apa? Melihat dan melangkah di jalan itu. Itu yang kita harus kita lakukan. Nah, sekarang mungkin setiap jemaat Tuhan bertanya seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa melihat dan saya bisa melangkah di dalam jalan itu. Sehingga saya nggak bikin jalan dewe, Pak. Bagaimana caranya? Firman Tuhan sudah mencatat. Yang pertama, Mazmur 37 ayat yang ke-23. Ada lagunya ini.
Ini kan firman Tuhan ini dibuat lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah itu dia. Jadi yang pertama, untuk kita bisa melihat dan untuk kita bisa melangkah di dalam jalannya Tuhan, yang pertama engkau harus menjaga hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Enggak ada yang lain. Stop. Bertobat dari setiap dosa-dosa yang masih kita simpan. Stop. Menjaga hidup berkenan. Hidup berkenan itu menyenangkan. Hidup berkenan itu mungkin. Yang membuat tidak mungkin itu pikiran kita. Yang berkatakan masih daging. Nah, padahal firman Tuhan sudah jelas. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, ini mumpung masih awal tahun. Ayo mumpung masih awal tahun. Ayo berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki kita. Setelah Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki kita, apa yang kita lakukan? Kita bisa lihat itu. Kan tadi firman Tuhan sudah bilang, Tuhan yang menentukan arahnya. Ayo hidup berkenan. Ya, saya mau katakan kepada setiap umat Tuhan, hidup berkenan itu mungkin menyenangkan, menggairahkan, bahkan selalu dirindukan. Jile, gitu dong ya. Jangan kita taruh dalam pikiran kita bahwa hidup berkenan itu waduh, itu wow, penuh dengan pergumulan, perjuangan. Jangan gitu. Hidup berkenan itu mungkin menyenangkan, menggairahkan, dan mengasihkan. Nah gitu aja. Kita rubah pola pikir kita. Amin. Ayo di awal tahun ini saya mengajak semua umat Tuhan. Karena saya percaya program ini ditonton, diikuti oleh banyak orang. Menjadi berkenan di hadapan Tuhan Yesus itu kunci untuk engkau melangkah di tahun yang penuh ketidakpastian ini. Yang kedua, Ayub 31 ayat yang ke-37. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Wow. Ayub ini luar biasa. Ayub ini luar biasa. Walaupun dia sempat mempertanyakan kenapa proses itu terjadi. Ya, tetapi Ayub sadar bahwa tetap semuanya itu harus diberitahukan kepada Tuhan. Artinya apa sih dari firman Tuhan ini? Yang kedua, jangan semau gua, tapi semaunya dia. Itu loh. Ini loh yang Ayub sedang katakan kalau bahasa sekarang ini. Jangan semau-maunya gua, tapi semaunya dia. Ini, tahun ini katakan Tuhan, aku enggak mau semau-mauku Tuhan. Tapi aku mau apa yang kau mau dalam hidupku itu yang aku jalani Tuhan. Yes. Ayo. Ayo umat Tuhan. Ya, Ayub berkata semuanya ku beritahukan loh Tuhan. Ya, kasih tahu Tuhan itu dari awal. Jangan di akhir baru kasih tahu Tuhan. Loh Pak, bukankah Tuhan Maha tahu? Betul, Tuhan Maha tahu, cuman masalahnya Tuhan seringkali menunggu bagian kita. Bagian kita itu apa? Ngomong, berserah, melibatkan Tuhan, itu loh bagian kita. Ayo jemaat Tuhan, jangan sakarepmu dewe, tapi harus semaunya Tuhan. Ayo ikuti Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah itu. Ayo, tahun ini kita mau ambil sebuah komitmen. Tuhan, aku gak mau semau-mauku, tapi aku mau apa yang kau mau dalam kehidupanku, itu yang aku lakukan. Artinya apa? Engkau tidak pernah melangkah tanpa engkau berdoa dan bertanya dulu kepada Tuhan. Tahun lalu ada banyak di antara kita milih melangkah dulu, baru kita ngomong, baru kita tanya, baru kita beritahukan kepada Tuhan. Habis itu kalau kita udah mentok, baru kita
ini lagi cari Tuhan. Jangan. Ayo, dari awal kita selalu melibatkan Tuhan. Yang ketiga, Yeremia 10 ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yang ketiga ini adalah apa? Tuhan perlu pengakuan. Yes, Pak, Tuhan kan lihat hati. Tuhan kan tidak pernah tertidur. Tuhan kan selalu tahu apa yang kita kerjakan, Pak. Betul, betul, setuju. Tapi jangan lupa, firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Artinya apa? Ada yang kita ucapkan. Itulah yang ketiga. Harus ada pengakuan yang diucapkan. Jangan cuma dalam hati tok. Enak men kita. Ayo suami istri, ya, apa pasanganmu bisa tahu apa yang ada di dalam hatimu? Kan enggak. Selama-lamanya juga engkau hidup sebagai suami istri juga pasanganmu enggak selalu tahu 100% apa yang dalam hatimu. Engkau harus ngomong sama pasanganmu gitu loh. Ini sama Tuhan itu kita perlu apa? Ada pengakuan yang diucapkan gitu loh. Kita harus mulai membangun budaya memperkatakan. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir apa? Tuhan sudah Maha tahu, Tuhan sudah lihat hati. Iya, tetapi saya mau katakan waktu kita memperkatakan itu, Tuhan dengar, oh ini betul nih anakku ini selalu membutuhkan aku. Ih, gitu dong. Ya, dia itu Tuhan yang cemburu juga loh ya. Iya, firman Tuhan, dia Tuhan yang cemburu. Sama pasangan kita aja kita bisa ngomong, apalagi sama Tuhan, masa kita nggak bisa ngomong. Untuk itu bangun budaya memperkatakan. Perkatakan. Nah, pola pikir inilah yang akhirnya akan membawa kita bisa ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Adakah engkau yang bisa memprediksi tahun ini seperti apa? Enggak ada. Sehebat-hebatnya orang pinter kayak apa, kayak paranormal, kayak apa, kayak yang lain. Tetap mereka pasti akan meleset. Iya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meleset. Haleluya. Untuk itu ikuti yang gak meleset. Ya, jangan ikuti yang meleset terus. Ataupun juga pengajaran-pengajaran nubuatan-nubuatan yang seringkali hanya ngawur. Maaf saya katakan itu ya. Ikuti langkahnya Tuhan, pasti nggak akan ngawur kita. Amin. Selamat mempraktekkan di tahun 2022 ini. Dan doa saya supaya tahun ini setiap umat Tuhan, engkau ada terus di dalam jalannya Tuhan. Langkah jejak kakinya Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngikuti jejak langkah kakinya Tuhan, kita itu sedang digendong juga sama Tuhan. Amin. Bapa itu sedang menggendong kita. Ya, sehingga ada sebuah lukisan yang seringkali kita sudah dengar bukan, ataupun sudah kita lihat. Bagaimana ada satu jejak langkah kaki di pantai, dan itu adalah jejak langkah kakinya Tuhan. Karena jejak langkah kaki kita tidak ada di situ, karena kita sedang digendong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku serahkan setiap umat Tuhan dalam mereka meresponi firman ini. Biarkan mereka meresponi dengan kesungguh-sungguhan demi nama Yesus Kristus. Tuhan, biarkan tahun ini, di awal tahun ini, mereka betul-betul mengalami Yesus lebih lagi. Hamba serahkan setiap umat-Mu Tuhan dalam tangan-Mu. Mereka yang beraktivitas hari ini Engkau memberkati mereka. Dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, Engkau berkati mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang sudah tersesat, Kau bawa kembali kepada jalan-Mu. Setiap mereka Tuhan yang sudah mengalami jalan buntu Tuhan, biarkan mereka mengalami bagaimana jalan buntu itu menjadi terbuka. Jalan-jalan baru itu ada dalam kehidupan mereka. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di awal tahun ini, biarkan setiap umat-Mu boleh terus mengalami Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Ada terobosan demi terobosan. Kuasa-Mu menyertai mereka demi nama Yesus Kristus Tuhan. Keluarga-keluarga terus Kau jagai, keluarga-keluarga terus Kau pulihkan, pekerjaan-pekerjaan, bisnis-bisnis, usaha-usaha umat-Mu terus Tuhan mengalami Tuhan. Oh, bagaimana Engkau
membela setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau membuat perbedaan antara orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kau buat itu terjadi. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Haleluya, Tuhan memberkati ya.